Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Daryani dengan NRP 500123118 dari Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, saya akan memperpresentasikan jurnal mini saya yang berjudul Analisis Penentuan Epicenter Gempa menggunakan data seismik jaringan KINET Jepang dengan metode triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi epicenter gempa bumi secara akurat dengan memanfaatkan data waktu kedatangan gelombang primer dan gelombang sekunder yang terekam oleh beberapa stasiun seismik dari jaringan KINET Jepang. Metodologi yang digunakan melibatkan pengumpulan data dari 5 stasiun yaitu IWT 024, IWT 025, MBG 001, MBG 002, dan MBG 003. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung jarak antara setiap stasiun dengan sumber gempa dan divisualisasikan menggunakan aplikasi Iris Triangulation. Dari hasil analisis diperoleh bahwa lokasi epicenter berada di sekitar lintang 39,4 derajat LU dan bujur 141,9 derajat BT yang sesuai dengan data resmi dari NIT. Analisis penentuan epicenter gempa sangat penting untuk memahami karakteristik dan dinamika aktivitas seismik di suatu wilayah. Tujuan utamanya adalah menentukan lokasi sumber gempa berdasarkan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S di berbagai stasiun seismik. Gelombang P bergerak lebih cepat dan menjadi gelombang pertama yang tercatat. Sedangkan gelombang S datang kemudian karena kecepatannya lebih lambat. Selisih waktu antara gelombang ini digunakan untuk memperkirakan jarak antara epicenter dan stasiun pengamat. Dengan menggunakan metode triangulasi, hasil dari beberapa stasiun kemudian digabungkan hingga titik perpotongannya menunjukkan lokasi sumber gempa secara akurat. Menentukan epicenter gempa sangat penting dalam upaya mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang paling terdampak, menyusun peta risiko seismik, serta mendukung sistem early warning atau peringatan dini. Dalam penelitian ini, jaringan seismik KINET Jepang digunakan karena memiliki cakupan luas dan akurasi tinggi dalam merekam data seismik. Penelitian ini didukung oleh 3 dasar teori. Teori pertama, teori gelombang seismik yang menjelaskan bahwa gempa bumi menghasilkan 2 jenis gelombang utama yaitu gelombang P dan gelombang S. Kemudian gelombang P merambat lebih cepat dan dapat melalui semua medium, sementara gelombang S merambat lebih lambat dan hanya dapat melalui batuan padat. Selisih waktu kedatangan kedua gelombang inilah yang menjadi dasar perhitungan jarak sumber gempa. Kedua, ada teori triangulasi, yaitu metode geometris yang menentukan posisi suatu titik berdasarkan jarak dari beberapa titik acuan yang telah diketahui. Dalam konteks seismologi, data dari minimal 3 stasiun seismik digunakan untuk menggambar lingkaran dengan jari-jari sesuai jarak yang dihitung, dan titik potong dari lingkaran-lingkaran tersebut menjadi lokasi epicenter. Yang ketiga, ada teori jaringan seismik KINET, yaitu sistem pemantauan gempa bumi di Jepang yang dikelola oleh NIT. Jaringan ini terdiri dari ribuan stasiun yang tersebar di seluruh Jepang dan dilengkapi sensor percepatan tanah berpresisi tinggi yang merekam getaran secara real-time. Data dari KINET sangat penting dalam penelitian ini karena memberikan hasil pengamatan yang akurat dan terdistribusi merata. Berikutnya ada metodologi. Dalam penelitian ini, alat dan bahan yang digunakan terdiri atas data waktu kedatangan gelombang P dan S dari 5 stasiun seismik KINET. Bahan ini digunakan untuk menghitung jarak antara masing-masing stasiun dengan epicenter gempa. Asumsi yang digunakan adalah kecepatan gelombang S sebesar 3 km per second dan kecepatan gelombang P sebesar akar 3 kali kecepatan gelombang S untuk menyederhanakan perhitungan. Langkah kerja yang dilakukan secara sistematis, pertama, data waktu kedatangan gelombang P dan S dikumpulkan dan disusun dalam tabel. Kedua, selisih waktu antara kedua gelombang dihitung untuk menentukan jarak antara stasiun dan epicenter. Ketiga, data
jarak ini diolah menggunakan MATLAB untuk memastikan hasil konsisten konsisten dan akurat. Keempat, hasil jarak kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi iris triangulation yang menggambarkan lingkaran dengan jari-jari sesuai hasil perhitungan dari setiap stasiun titik potong dari kelima lingkaran tersebut diidentifikasi sebagai lokasi epicenter gempa. Berikutnya adalah analisis data dan pembahasan. Dari analisis data diperoleh jarak antara masing-masing stasiun dan epicenter yang berkisar antara 81 hingga 108 km. Setelah data dimasukkan ke dalam aplikasi Iris Triangulation, hasil visualisasi menunjukkan bahwa titik perpotongan lingkaran dari 5 stasiun berada di sekitar wilayah pesisir timur laut Jepang, tepatnya di prefektur Iwate dan Miyagi. Koordinat epicenter yang diperoleh adalah 39,4 derajat lintang utara dan 141,9 derajat bujur timur. Ketika dibandingkan dengan data resmi dari NIT, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan lokasi epicenter. Hal ini membuktikan bahwa metode triangulasi berbasis data waktu tiba gelombang seismik dapat memberikan hasil yang akurat. Meskipun demikian, perbedaan kecil masih mungkin terjadi karena adanya asumsi kecepatan gelombang yang konstan dan perbedaan kondisi geologi lokal. Selain itu, ketelitian dalam menentukan waktu kedatangan gelombang P dan S juga berpengaruh besar terhadap hasil perhitungan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi stasiun yang merata dan data waktu tiba yang presisi mampu menghasilkan perpotongan triangulasi yang jelas. Dengan dukungan perangkat lunak seperti MATLAB dan Iris Triangulation, analisis dapat dilakukan dengan cepat dan hasilnya dapat diverifikasi secara visual. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu metode triangulasi efektif digunakan untuk menentukan lokasi epicenter gempa berdasarkan data waktu kedatangan gelombang P dan S dari jaringan seismik Kina Jepang. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan epicenter berada di sekitar 39,4 derajat LU dan 141,9 derajat BT yang sesuai dengan data resmi dari NIT sehingga membuktikan keakuratan metode ini. Ketiga, asumsi kecepatan gelombang yang digunakan cukup representatif untuk pendekatan awal meskipun terdapat pengaruh variasi geologi lokal. Keempat, metode triangulasi sederhana yang dikombinasikan dengan bantuan perangkat lunak seperti MATLAB dan Iris Triangulation dapat digunakan secara efektif untuk memvisualisasikan dan menentukan posisi epicenter gempa secara ilmiah dan terukur. Berikut adalah lampiran, yaitu ada lampiran pertama ada tabel hasil gelombang P wave dan S wave. Yang berikutnya ada gambar hasil plot lokasi menggunakan iris untuk menentukan epicenter. Berikutnya ada plot data stasiun IWT 024. A- Lampiran keempat ada plot data stasiun IWT 025 dan lampiran 5 ada plot dari data stasiun MYG 001. Lampiran 6 ada plot data stasiun MYG 002 dan yang terakhir lampiran 7 plot data stasiun MYG 003. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada jurnal mini ini. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sederhana dengan data seismik yang baik dapat memberikan hasil ilmiah yang akurat dan berguna untuk memahami dinamika aktivitas gempa bumi. Dengan pemanfaatan jaringan kinet yang luas serta teknologi komputasi modern, proses penentuan epicenter dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap gempa bumi di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.